teman-teman sekalian dan Ibu Murni. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan mengenai materi kami yang berjudul Pandangan terhadap gay dan lesbian berdasarkan etika kekristenan. Baik, sebelum mengulas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Tawina Tahtania dengan NIM 230710101395 dari Fakultas Hukum. Halo, perkenalkan nama saya Davni Kesemangori. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum dengan NIM 230710101251. Perkenalkan, saya Rosalina Meninggar dengan NIM 2302 10204107 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Shalom, saya Jimmy Kumalima dari Fakultas Hukum dengan NIM 2307 101011. Perkenalkan, nama saya Margaret Alexi dengan NIM 230803104069 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari mengenai pandangan terhadap gay dan juga lesbian di dalam etika kekristenan? Jadi, apabila kita melihat di berita yang beredar, terdapat beberapa data menunjukkan berapa banyak orang yang gay, yakni dilansir dari republika.co.id bahwa Kementerian Kesehatan di tahun 2012 mengestimasikan bahwa terdapat 1.095.970 orang yang homo atau gay. Melihat angka tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak sedikit orang yang memiliki orientasi seksual homo atau gay. Bahkan, data tersebut hanyalah data orang gay saja, belum dengan yang lesbiannya. Melihat hal tersebut, kita sebagai orang Kristen pasti sangatlah menyayangkan hal tersebut. Apalagi kita mengingat bagaimana kisah Sodom dan Gomora di Kejadian pasal 19, di mana Tuhan menghancurkan kota tersebut karena hal yang mereka lakukan. Dan hal tersebut berhubungan dengan orang yang gay dan juga lesbian. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen diperlukannya pengajaran mengenai hal ini agar setiap orang dapat memahami bahwa gay dan juga lesbian tidak dapat dinormalisasikan karena hal tersebut bertentangan dengan etika kekristenan. Pandangan etika Kristen terhadap gay cukup kompleks dan juga beragam, tergantung dari perspektif teologi dan juga interpretasi Alkitab yang digunakan. Beberapa teolog Kristen menganggap bahwa homoseksualitas yaitu sebagai tindakan seksual yang menyimpang dari ketetapan Allah yang kudus. Juga menganggap bahwa pelaku homoseksual ini sebagai orang yang berdosa dan tidak layak hidup berdampingan secara normal dengan masyarakat pada umumnya. Namun di samping itu juga ada teolog yang beranggapan bahwa orientasi homoseksual ini sebagai suatu hal yang wajar dan tidak harus dihukum atau dijauhi. Di sini gereja Kristen perlu menyediakan dukungan moral bagi keluarga dari pelaku gay atau homoseksual tersebut dan memberi wadah untuk mereka agar dapat berdampingan dan berbagi atas beban yang mereka tanggung. Teolog Kristen juga perlu memahami keberagaman ajaran gereja dalam menyikapi fenomena gay dan mengajak gereja untuk memiliki sikap yang jelas terhadap masalah gay atau homoseksual ini. Dalam hal ini, pandangan etika Kristen terhadap gay tidak sepenuhnya konsisten, serta memiliki pemahaman dan pengelompokan yang berbeda-beda. Namun, secara umum, gereja perlu menyediakan dukungan moral bagi keluarga dari pelaku gay dan memahami bahwa mereka tetaplah warga manusia yang memiliki hak asasi sebagai suatu individu. Selain itu, pendekatan iman Kristen gak bisa dipisahkan dari sumber kebenaran yang dirujuk dalam Alkitab. Kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa penyimpangan seksual adalah dampak dosa yang melahirkan dosa. Hal ini disebutkan dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, fitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa alasan penolakan terhadap homoseksual atau gay. Yang pertama, firman Tuhan menjelaskan bahwa penyimpangan seksual tersebut sudah dinyatakan adalah suatu tindakan dosa. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup bermoral yang berreproduksi secara heteroseksual disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 27-28. Yang ketiga, penyimpangan tersebut merupakan dampak kejatuhan manusia dalam dosa disebutkan dalam Roma 3 ayat 25, bukan karena adanya semacam gen gay. Dosa menjadikan manusia diperbudak oleh keinginan liarnya sehingga pemikiran yang tidak kudus tersebut berkembang dan terkonsep dalam otak sebagai suatu perilaku dan gaya hidup menyimpang, namun dianggap
wajar. Anugerah dan kasih Tuhan tetap terulur bagi pribadi penderitanya selama ia bertobat. Hal ini sejalan dengan teladan Kristus dalam menjangkau mereka yang terhilang. Teladan ini memperjelas batasan mengenai penghukuman terhadap dosa dan pertobatan, pengampunan, serta penerimaan kasih Kristus terhadap dosa. Jika kita berbicara mengenai perspektif kita sebagai orang yang beriman, mengenai homoseksual atau gay dan lesbi, itu merupakan hal yang tercela. Kenapa? Dikarenakan pada mulanya Tuhan itu hanya menciptakan manusia Adam dan Hawa atau laki-laki dan perempuan. Yang berarti orientasi seksual yang dikehendaki oleh Allah itu heteroseksual, yang tujuannya untuk memenuhi bumi dengan keturunan-keturunannya. Hubungan gay dan lesbi atau ketertarikan dengan sesama jenis seperti laki-laki tertarik dengan laki-laki dan perempuan tertarik dengan perempuan itu merupakan tindakan yang melanggar etika dalam kekristenan. Secara teologis, gay dan lesbi menyimpan dari ketetapan Allah dan itu membawa pada kebinasaan. Gay dan lesbi merupakan perbuatan dosa dan kekejian bagi Tuhan yang akan menimbulkan berbagai hal dalam aspek kehidupan serta akan mengalami penolakan dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, gay dan lesbi adalah dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Karena gay dan lesbi adalah penyimpangan dari semua yang Tuhan telah ciptakan sejak awal, karena kegiatan yang menyimpang dari Allah merupakan perbuatan dosa. Kemudian sarannya, obat terbaik untuk gay dan lesbi merupakan pertobatan. Pertama-tama, mereka harus belajar terbuka untuk menerima kenyataan bahwa mereka dilahirkan atau diciptakan oleh Tuhan tidak dengan keadaan seperti itu, teman-teman. Mereka harus menyadari bahwa setanlah yang memanipulasi kehidupan mereka. Untuk menjalani kehidupan yang menangkan hati Tuhan, orang-orang gay dan lesbian dapat membaca dalam ayat-ayat Alkitab seperti terdapat di dalam Mazmur 32 ayat ke-5 yang berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Dari ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus selalu mengampuni segala dosa-dosa kita jika kita mau bertobat di dalamnya. Baik teman-teman sekalian dan Ibu Murni, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.